Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Suwak. SMK Negeri 1 Suwak merupakan SMK yang terletak paling utara di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Sirahan, Kecamatan Suwak. SMK Negeri 1 Suwak memiliki 3 program keahlian. Yang pertama, Teknik Elektronika Industri dengan kelas industrinya PT Polytron. Yang kedua, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dengan kelas industrinya Honda. Dan yang ketiga, Multimedia kelas industri kreatif PT Letindo Solution Yogyakarta. Visi dan misi SMK Negeri 1 Suwak: visi mewujudkan sekolah yang unggul, penghasil sumber daya manusia yang unggul, kompeten dan berbudaya lingkungan. Misi mendidik siswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, berdisiplin dan berwawasan luas. Yang kedua, membentuk tamatan yang berkepribadian unggul, mampu mengembangkan diri dan berbudaya lingkungan. Yang ketiga, menyiapkan siswa menjadi wirausaha dan tenaga kerja terampil, mandiri, yang mampu bersaing di dunia kerja. Yang keempat, menyiapkan tamatan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang kelima, menjadikan SMK Negeri 1 Suwak sebagai sumber informasi dan sumber kompetensi di bidang elektronika industri, multimedia, dan otomotif. SMK Negeri 1 Suwak sederhana dalam sikap, kaya dalam karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, saya Erni Widyastuti, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja dengan topik menyusun teks eksplanasi menggunakan media e-book fenomena alam dengan model PBL.
Siti Fatimah, hadir. Siti Khalifah, hadir. Tri Ambar Setiati Tias, hadir. Prinata Syufa, hadir. Ulfa Rubiah, Ulfa Ramadhani. Berarti yang tidak berangkat dari ini ada 2 yang sakit. Mari kita bersama-sama mendoakan teman kita yang sakit, semoga segera sembuh dan bisa mengikuti aktivitas pembelajaran pada seperti biasanya.
yaitu angin kencang yang berputar yang berasal dari awan cumulonimbus dengan kecepatan 64 km per jam atau lebih dengan durasi yang singkat. Kapan itu terjadinya? Angin puting beliung terjadi pada peralihan antara musim kemarau ke musim hujan. Begitu pula sebaliknya, peralihan antara musim hujan ke musim kemarau atau lebih kita kenal dengan istilah pancaroba. Selain itu dapat juga terjadi pada musim hujan, di mana 1 hingga 3 hari berturut-turut tidak terjadi hujan. Dan biasanya puting beliung terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari. Bagi sobat BMKG yang belum tahu, yuk kita kenali tanda-tanda serta proses terjadinya angin puting beliung. Pada malam hingga dini hari, udara terasa panas, gerah, dan pengap. Dan pada pagi menjelang siang, terlihat pertumbuhan awan-awan cumulus yang menjulang tinggi berbentuk seperti bunga kol dan cepat berubah warna menjadi abu-abu gelap yang dikenal sebagai awan cumulonimbus. Di daerah sekitar, pepohonan mulai bergoyang cepat, aliran udara terasa dingin dan mulai berasap petir. Pada dasar awan cumulonimbus, terlihat pusaran angin yang bergelombang seperti belalai dengan kecepatan angin 60 km per jam atau lebih. Arah angin puting beliung tersebut mengikuti awan cumulonimbus dan daerah terdapat bisa mencapai 5 hingga 10 km dengan durasi terjadi angin puting beliung 3 hingga 5 menit. Berikut langkah dan antisipasi untuk mengurangi resiko bencana. Oke, sudah Bu Emi putarkan video sebanyak 2 kali ya? Ya. Sekarang Bu Emi mau bertanya. Kira-kira video yang sudah kalian simak itu termasuk contoh teks eksplanasi tidak? Ya. Alasannya? Menjelaskan suatu peristiwa. Ya, karena di dalam video tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa. Peristiwa apa yang dijelaskan tadi? Halo. Sekarang coba kalian buka WA group. Di situ sudah Bu Emi kirim link materi ajar kita hari ini. Kenapa Bu Emi tidak mencetak barang ajarnya? Karena kertas itu termasuk dari apa? Kalian tahu nggak? Dari kayu. Nah, kalau kita menebang kayu secara terus-menerus, apa yang akan terjadi? Hutan gundul dan akan menyebabkan banjir. Itu salah satu penyebab dari proses terjadinya banjir. Maka dari itu, bahan ajar kali ini Bu Emi sudah menyiapkan linknya. Silakan kalian. Kalian semua ini adakah yang bisa menjelaskan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi itu apa saja? Anissa, kamu coba? Oke, silakan berdiri yang keras ya. 1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. 2. Menyusun kerangka teks. 3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi. Oke, beri tepuk tangan untuk Anissa. Nah, cepat sekali. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi itu yang pertama. 1. Kalian harus mendaftar topik apa yang akan kalian tulis. Kemudian dari topik tersebut kalian harus tulis kerangka teks. Dari kerangka teks yang sudah kalian tulis, kalian kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Paham? Paham. Oke, silakan kalian tulis saja. Oke, kemudian kalian akan KBD. Nanti tugas kalian 1, dalam kelompok kalian harus berdiskusi sesuai dengan topik untuk menuliskan kerangka teks. Nah, setelah kalian mendapatkan kerangka teks, secara
kemudian topik apa yang sudah kalian terima dalam grup, dalam kelompok, kalian klik linknya masing-masing e-book fenomena alam. Yang mendapatkan kelompok hujan, silakan kalian buka e-book fenomena alam topik hujan. Yang mendapatkan topik banjir, silakan kalian buka linknya yang fenomena alam banjir. Link sudah ada di slideshow dan Bu Erni kirimkan ke WA. Yang memudahkan kalian untuk membuat kerangka teks eksplanasi dan teks eksplanasi secara ada? Diperhatikan baik-baik. Oke. Kelompok ini program topik apa? Ya, silakan kalian buka e-book fenomena alam. Linknya sudah Bu Erni kirim di grup tadi. Kalian baca, di situ sudah ada informasi penting yang memudahkan kalian untuk membuat kerangka teks eksplanasi dan teks eksplanasi secara itu. Ada? Coba diperhatikan baik-baik. Kelompok ini mendapatkan topik apa? Banjir. Oke, link topik banjir sudah diklik. Nah, di dalam link ini ada informasi mengenai banjir yang memungkinkan kalian untuk membuat kerangka teks. Coba di scroll. Ya. Sudah dijelaskan ya pengertiannya. Oke, lanjutkan sampai ke struktur yang terakhir. Menuliskan RKPD. Menemukan kesulitan? Tidak ada kesulitan. Silakan dilanjutkan menulis ya. Ya, Bu. Si Rara sudah menuliskan sampai identifikasi fenomena. Dilanjutkan sampai ke
sudah sampai ke struktur yang mana? Struktur yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Putri. Saya akan mempresentasikan hasil teks eksplanasi yang saya kerjakan. Teks eksplanasi awan. Awan merupakan salah satu benda langit yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Sejatinya, awan adalah massa yang terdiri dari kristal buku atau tetesan air yang mengalami pengembunan atau pemadatan uap air dan menggantung di atmosfer bumi. Namun, tidak hanya di planet bumi, awan juga bisa ada di planet lain. Pada dasarnya, awan berasal dari air yang menguap di udara. Maka dari itu, udara sudah pasti selalu mengandung uap air. Nah, uap air yang meluap ini akan membentuk titik-titik air dan terciptalah awan. Secara rinci, maka berikut alur terbentuknya awan. Udara panas yang mengandung banyak uap akan naik ke tempat yang lebih tinggi hingga sampai pada satu lapisan yang suhunya lebih rendah. Kemudian uap pada udara tersebut akan mencair dan membentuk awan. Setelah awan terbentuk, titik air dari uap yang ada di dalam awan akan tumbuh menjadi lebih besar dan menambah berat awan. Secara perlahan, dari gravitasi bumi akan menarik awan tersebut ke bawah hingga sampai pada suatu kondisi yang dimana titik air tersebut jatuh ke bawah sebagai air hujan. Apabila titik air dalam awan berinteraksi dengan udara yang lebih panas, maka titik air tersebut akan menguap dan awannya menghilang. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa bentuk awan selalu berbeda-beda dan berubah-ubah. Air yang ada di dalam awan akan selalu menguap dan mencair secara bergantian. Secara singkatnya, awan itu merupakan sekumpulan air yang menguap lalu akan turun menjadi hujan dan menguap lagi menjadi awan. Begitulah siklus awan dan hujan secara terus-menerus. Sekian hasil pekerjaan saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Agusti. Sekarang, apa ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain? Saya Bu. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Siti Kolipah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menanggapi hasil presentasi kelompok 4. Menurut kelompok kami, apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 4 sudah sesuai dengan struktur dan pembahasan eksplanasi. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini, kelompok 2. Nah, menurut kelompok 2, hasil pekerjaan dari Agusti itu sudah sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Oke. Ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Bayomatul Delinda Yudiana dari kelompok 3. Saya mau bertanya. Coba jelaskan bagian paragraf mana yang termasuk identifikasi fenomena. Terima kasih, Anilda. Anilda bertanya, bagian mana yang termasuk identifikasi fenomena? Silahkan Agusti untuk dijelaskan. Pada dasarnya, awan berasal dari air yang menguap di udara. Maka dari itu, udara sudah pasti selalu mengandung uap air. Nah, uap air yang meluap ini akan membentuk titik-titik air dan terciptalah awan. Secara rinci, maka berikut alur terbentuknya awan. Udara panas yang mengandung banyak uap akan naik ke tempat yang lebih tinggi hingga sampai pada satu lapisan yang suhunya lebih rendah. Kemudian uap pada udara tersebut akan mencair dan membentuk awan. Bagaimana, Anilda? Ya, jadi benar. Yang identifikasi fenomenanya mengenai hujan sudah dijelaskan oleh Agusti. Tepuk tangan untuk Agusti. Silakan kembali. Terima kasih. Sama-sama. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks eksplanasi banjir. Ketika musim hujan mulai datang, beberapa beranda media massa menyaksikan tentang berita bencana banjir yang terjadi
sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Erosi adalah pengisisan tanah oleh air hujan. Tanah yang terbawa hujan masuk ke sungai sehingga mengakibatkan sedimentasi di dasar sungai. Sedimentasi mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga ketika curah hujan tinggi, kemudian debit air sungai naik, sementara sungai dangkal maka sungai tidak mampu menampung air hujan yang banyak. Lalu air sungai meluap menjadi banjir. Dan aktivitas sehari-hari seperti membuang sampah ke sungai menyebabkan saluran air tersumbat. Karena saluran air tersumbat, maka air tidak dapat mengalir dengan baik dan meluap keluar dari sungai. Kemudian, pemburuan hutan menjadikan akar-akar tumbuhan hutan tidak dapat mengikat air, sehingga air mengalir ke permukaan sehingga dapat menyebabkan banjir. Maka dari itu, perlu diadakan upaya untuk mencegah banjir. Contohnya, tidak membuang sampah ke sungai, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai atau daerah resapan air, dan tidak memburu hutan. Sekian dari saya. Mau ada yang mau bertanya? Nah, berikutnya untuk Rara. Silakan, siapa yang mau memberikan masukan atau pertanyaan ke Rara? Saya. Menurut kelompok kami, hasil pekerjaan dari kelompok 1 sudah sesuai dalam menganalisis teks. Kelompok 1 sudah benar dalam menganalisis di mana identifikasi masalah sudah dimasukkan
menyusun kerangka teks, serta mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi.